Dan yang lebih mengagetkannya lagi, ternyata klinik kecantikan itu ilegal guys. Dan ahli bedah di sana belum bersertifikasi. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun sudah banyak kegagalan dalam operasi plastik, nyatanya masih saja banyak orang yang melakukannya. Bahkan jumlah operasinya dari tahun ke tahun semakin banyak. Tentu saja itu semua mereka lakukan agar mereka terlihat lebih cantik. Tapi sayangnya banyak di antara mereka yang melakukannya di klinik kecantikan yang belum jelas sertifikasinya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang beberapa orang yang meninggal karena operasi plastik. Siapa saja orangnya? Bersama Markas, mari kita bahas. Bonnie adalah seorang cucu konglomerat fashion di Hong Kong dengan brandnya yang terkenal yaitu Boss Sini. Saking kayanya, Lau Tingpong atau kakeknya Bonnie termasuk daftar ke-31 orang terkaya se-Asia. Bonnie yang juga sosialita ini nanti katanya akan mewarisi dan juga mengambil alih perusahaan kakeknya guys. Tapi sayang, sebelum itu terjadi, Bonnie meninggal dunia. Jadi pada Januari 2020, Bonnie melakukan operasi sedot lemak dan juga memperbesar payudaranya di sebuah klinik di Gangnam, Korea Selatan. Namun karena kelalaian staf, saat Bonnie sedang operasi, dia tiba-tiba koma dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat guys. Tapi sayangnya saat tiba di rumah sakit, Bonnie sudah tewas. Tadinya operasi itu dia lakukan untuk perayaan ulang tahunnya yang ke-35. Dan saat polisi melakukan investigasi, ternyata Bonnie meninggal karena obat anestesi yang digunakan saat operasi guys. Jadi staf di mana Bonnie melakukan operasi ini tidak mengecek terlebih dahulu reaksi anestesi terhadap tubuhnya Bonnie. Dan memang biasanya untuk mencegah hal seperti ini kita dianjurkan untuk mengecek terlebih dahulu, yaitu mencoba mengeceknya di belakang telinga, dan kalau misalkan ada reaksi jangan dilanjutkan. Dan yang parahnya, staf di sana tidak meminta Bonnie untuk mengisi surat persetujuan guys. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, ternyata klinik kecantikan itu ilegal guys, dan ahli bedah di sana belum bersertifikasi. Dan karena kejadian ini, tadinya suami Bonnie ingin menuntut klinik itu guys. Tapi dia membatalkan niatnya karena dia berpikir polisi juga sudah bertindak. Wah, makanya guys, kalau kalian pengen perawatan lebih baik yang alami-alami aja. Jangan karena tergiur harga murah dan obsesi ingin cantik sehingga mengabaikan resiko yang ada dan kemungkinan terjadi guys. Jocelyn atau disebut juga sebagai Kim Kardashian yang versi Meksiko adalah seorang selebgram yang cukup terkenal guys. Jocelyn juga adalah seorang desainer pakaian renang guys, dengan brandnya yang bernama Jocelyn Kano Swimwear. Tapi sayangnya Jocelyn meninggal pada saat melakukan operasi guys. Dan operasi yang dilakukan Jocelyn ini adalah operasi BBL atau Brazilian Butt Lift. Jadi memang awalnya dia ingin memperbesar dan mengencangkan si bokongnya itu guys. Padahal bokongnya ini sudah besar gitu. Dan Jocelyn melakukan operasi plastik ini di Kolombia guys. Tapi sayang sekali guys, operasinya Jocelyn ini bukannya malah berhasil. Jocelyn justru dikabarkan meninggal pada 7 Desember 2020. Kabar bahwa Jocelyn meninggal awalnya memang tidak diketahui oleh banyak orang guys, tapi kemudian ada salah satu rekannya yang bernama Lyra Mercer. Dia membuat tweet di Twitter yang mengatakan bahwa Jocelyn meninggal. Setelah adanya berita itu, kemudian beritanya menjadi heboh dan terutama bagi para penggemarnya Jocelyn guys. Tapi sayangnya berita kematian Jocelyn ini belum diketahui secara pasti. Kenapa? Karena keluarganya sendiri tidak memberikan tanggapan guys. Tapi walaupun begitu, para penggemarnya Jocelyn juga memberikan doa-doa lah begitu semacamnya kepada Jocelyn. Dan akhirnya pemakaman Jocelyn juga digelar, tapi hanya beberapa orang saja yang hadir di sana guys. Karena yang waktu itu memang masih ada pandemi. Tapi untungnya untuk mengenang Jocelyn, keluarganya menyiarkan upacara pemakamannya Jocelyn di YouTube guys. Tapi ini aneh ya guys, memang tidak ada tuntutan dari keluarganya Jocelyn. Atau mungkin memang karena sebelum melakukan operasi Jocelyn sudah menyetujui surat perjanjian yang ada di rumah sakit. Tapi bagaimana menurut kalian guys? Ada yang tahu kasusnya Jocelyn?
Komen di bawah. Next. Laura adalah seorang wanita yang sangat cantik dan dia juga mempunyai karir cemerlang, guys. Di usianya yang masih muda, dia mampu menjadi seorang agen real estate Dallas di Texas, Amerika, guys. Tapi sayang sekali, guys, di usianya yang masih muda ini dia harus meninggal karena operasi plastik. Jadi pada Oktober 2018, Laura melakukan operasi di hidungnya agar terlihat lebih mancung, guys, dan juga mengganti implan payudaranya di Rhino Center, Juarez, Meksiko. Tapi sangat disayangkan, dokter yang melakukan operasinya salah menyuntikkan anestesi dan malah menyuntikannya di tulang belakangnya Laura, guys. Anestesi itu kemudian menyebar ke tubuhnya Laura dan menyebabkan Laura tidak sadarkan diri. Dokter di sana memang mencoba menyadarkan Laura, tapi karena setelah beberapa jam Laura tidak sadarkan juga dan juga darahnya mengalami penurunan, akhirnya memanggil dokter untuk datang ke sana, guys. Tapi walaupun dokter sudah datang ke sana, Laura juga tidak bisa sadarkan diri, guys. Dan akhirnya Laura dibawa ke rumah sakit terdekat di Juarez, guys. Dan setelah diperiksa, ternyata Laura mengalami serangan jantung, gagal ginjal, dan otaknya membengkak, guys. Dan setelah beberapa hari Laura di rumah sakit di Meksiko, akhirnya dia dipindahkan ke rumah sakit di Texas, guys. Dan setelah menjalani perawatan, ya walaupun dibantu dengan alat untuk bertahan hidup, Laura tidak bisa bertahan, guys, dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada November 2018. Dan karena hal itu akhirnya keluarganya Laura menggugat klinik itu, guys. Tapi sayangnya ketika dimintai tanggapan untuk kasusnya Laura ini, pihak klinik tidak bisa dihubungi, guys. Kemudian penyelidik menggeledah tempat di mana Laura melakukan operasi dan juga fasilitas apa yang digunakan saat operasi, guys. Ya, dan karena kelalaian ini sih menurut aku bisa dituntut ya, karena ini salah stafnya sendiri gitu. Dan kenapa dia melakukan operasi di Meksiko? Jadi memang kalau operasi di Meksiko ini harganya jauh lebih murah dibandingkan di Amerika, guys. Oke, guys, dari kejadian ini jadikan pelajaran buat kita semua, dan buat kalian yang ingin oplas, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu resiko kedepannya bagaimana. Oke, guys, next. Maria adalah seorang pelajar yang juga penata rambut asal Italia yang juga meninggal karena operasi plastik, guys. Maria melakukan operasi di hidungnya agar terlihat lebih mancung, guys, karena dia merasa tidak puas dengan penampilannya. Dan operasi itu dia lakukan sebagai kado ulang tahunnya yang ke-21, guys. Kemudian akhirnya Maria melakukan operasi plastik di sebuah klinik swasta, La Casa del Sol, di Formia, Italia Barat pada Juni 2019. Namun setelah operasinya selesai, Maria mengalami serangan jantung dan akhirnya koma, guys. Kemudian Maria dibawa ke rumah sakit Dono Vizero, tapi rumah sakit di sana tidak menyanggupi dengan kasusnya Maria. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit Santa Maria Goretti. Dan setelah dirawat selama 1 minggu, akhirnya Maria meninggal dunia di rumah sakit, guys. Dan dokter yang merawat Maria mengatakan kalau Maria ini mengalami kelumpuhan otak, guys, dan dia tidak bisa berbicara. Dan ternyata kelumpuhan otaknya Maria ini disebabkan karena selang hidung yang digunakan untuk membantunya bernapas saat operasi tidak berguna dengan baik, guys, sehingga menyebabkan kurangnya pasokan oksigen. Dan ada kemungkinan juga disebabkan karena obat yang digunakan untuk penekanan darah saat dia operasi, guys. Ya, karena kasusnya Maria ini sedikit mengganjal, akhirnya polisi melakukan penyelidikan dan jasadnya Maria akan diotopsi untuk mengetahui penyebab jelas kematiannya. Gila ya, guys, gara-gara kesalahan sedikit aja bisa berakibat fatal seperti ini. Aduh, makanya hati-hati. Pokoknya kita harus pandai-pandai bersyukur dengan tubuh kita yang seperti ini, guys, ya. Jangan insecure, jangan. Oke? Next. Dan lagi-lagi karena kesalahan kecil tapi akibatnya sangat fatal, guys. Dan ini terjadi kepada Emma. Emma masih berumur 18 tahun, guys. Masih sangat muda saat dia melakukan operasi. Pada Agustus 2019, Emma mengoperasi payudaranya agar terlihat lebih besar, guys, di Colorado Aesthetic and Plastic Surgery di Greenwood Village, Amerika Serikat. Tapi sebelum operasinya dilakukan,
Emma mengalami serangan jantung dikarenakan anestesi, guys. Jadi pada saat Emma diberikan anestesi oleh petugas, si petugas malah meninggalkan Emma selama 15 menit, guys. Dan pada saat dia kembali, tubuh Emma sudah membiru. Kemudian Emma tidak sadarkan diri dan dokter di sana mencoba untuk menyadarkan Emma, tapi Emma tidak sadar juga, guys. Kemudian dokter Kim, dokter yang membedah di sana, memanggil 911 untuk meminta bantuan, guys. Tapi upayanya gagal. Tapi yang tidak habis pikir ini si dokter Kim malah melanjutkan mengoperasi Emma selama 5 jam, guys. Dan dia mengatakan kepada ibunya Emma bahwa Emma baik-baik saja. Tapi karena kondisi Emma sungguh sangat mengkhawatirkan, akhirnya mereka memanggil ambulans dan membawa Emma ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa, ternyata Emma mengalami cedera di otak kirinya, guys. Sehingga menyebabkan dia tidak bisa makan, berjalan, dan juga berbicara, guys. Emma dirawat di rumah sakit selama 1 tahun lebih, dan dia juga selama dirawat sudah mulai stabil kondisinya, dan dia juga sudah mulai bisa tersenyum, guys. Tapi sayangnya pada 2 Oktober 2020, Emma dinyatakan menderita pneumonia parah, guys. Bahkan Emma mengalami henti jantung, jadi jantungnya itu semacam tidak berdetak lagi gitu, guys. Hingga pada akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2020, Emma dinyatakan meninggal dunia. Dan karena keluarga Emma tidak terima dengan apa yang terjadi kepada Emma, akhirnya mereka menggugat Dr. Kim dan juga petugas anestesi itu dengan tuduhan kelalaian hingga menyebabkan kematian. Ya, tentu saja tuduhan itu dimaksudkan keluarga Emma agar tidak ada orang lain yang bernasib sama seperti Emma, guys. Ya, guys, mereka ini hanya sebagian saja korban dari melakukan operasi plastik. Di luar sana masih banyak orang-orang yang juga menjadi korban seperti ini, guys. Tapi ya banyak juga yang berhasil sih. Jadi menurut aku sih ini untung-untungan ya. Kadang kan ada juga yang bayar mahal tapi operasinya gagal. Tapi justru ada juga yang justru harganya murah tapi berhasil, guys. Jadi gimana menurut kalian? Dan oke, guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian tulis di kolom komentar tanggapan kalian. Dan kalau kalian suka, klik tombol like dan juga jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Galeri Marissa. Dan juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman, keluarga, mantan kalian. Dan semoga terhibur. Bye-bye.